Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Jura Sahira dengan NIM 2511021010. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan peta konsep dari jaringan komputer tersebut, dan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum memasuki materi dalam PPT, sekarang saya menjelaskan mind mapping-nya terlebih dahulu. Ada beberapa poin. Yang pertama, konsep dasar. Jaringan komputer berawal dari komunikasi data, yaitu proses pengiriman dan penerimaan informasi. Jenis komunikasi bisa melalui infrastruktur terestrial. Manfaatnya sangat luas, mulai dari dunia bisnis hingga pemanfaatan di rumah. Tujuan pengkodean dalam jaringan adalah memastikan pesan diterima dengan benar. Nah, poin yang kedua yaitu jaringan menurut media koneksi. Berdasarkan media koneksi, jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Ethernet yang menggunakan kabel dan wireless LAN yang tidak menggunakan kabel atau nirkabel. Keduanya berfungsi untuk menghubungkan komputer agar bisa berkomunikasi. Selanjutnya, poin jenis jaringan. Jenis jaringan dibedakan berdasarkan jangkauan wilayahnya, yaitu LAN untuk area kecil seperti gedung, MAN untuk area kota, kalau WAN untuk antar negara, serta internet sebagai jaringan global. Ada juga jaringan wireless yang menggunakan gelombang radio. Selanjutnya, poin topologi jaringan. Topologi menggambarkan bentuk hubungan antara komputer. Antar komputer ada topologi bus dengan satu kabel utama, start dengan hub pusat, ring yang membentuk lingkaran, mesh yang saling terhubung penuh, dan tree yang bercabang seperti pohon. Setiap topologi punya kelebihan dan kekurangan sesuai kebutuhan jaringan. Selanjutnya yaitu tipe jaringan. Tipe jaringan terdiri dari dua model utama. Pertama, client server, di mana satu komputer berperan sebagai server yang melayani komputer lain. Server bisa berupa web server, print server, file server, communication server, atau application server. Kedua itu peer-to-peer atau P2P, di mana semua komputer memiliki kedudukan sama dan bisa saling berbagi sumber daya tanpa server pusat. Poin selanjutnya yaitu hardware jaringan. Perangkat jaringan meliputi NIC atau kartu jaringan untuk menghubungkan PC, hub untuk membagi sinyal, repeater untuk memperkuat sinyal, switch untuk mengatur lalu lintas data, router untuk menghubungkan ke internet, dan access point untuk penyebaran jaringan WiFi. Nah, sekian dari paparan mind mapping dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke PPT. Yang pertama yaitu konsep dasar, pengertian komunikasi, proses penyampaian pesan, ide atau gagasan agar saling mempengaruhi. Nah, maksudnya di sini yaitu komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan, ide atau gagasan dengan tujuan saling mempengaruhi. Dalam proses ini terdapat 4 elemen penting. Komunikator sebagai pengirim pesan, pesan itu sendiri, media sebagai saluran, dan komunikasi sebagai penerima. Dalam konteks teknologi, komunikasi juga mencakup komunikasi data, yaitu pengiriman dan penerima data antar perangkat agar informasi bisa dipertukarkan dengan cepat dan tepat. Nah, untuk memastikan pesan atau data sampai dengan baik, digunakan proses pengkodean. Tujuannya adalah menjamin pesan diterima dengan reliabilitas tinggi dan tetap menjaga integritas sehingga isi pesan tidak berubah atau rusak selama proses penyampaian. Selanjutnya, definisi dan alasan jaringan. Definisi jaringan hubungan dua atau lebih komputer untuk berbagi data, program, perangkat.
Nah, maksudnya di sini jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih komputer yang saling terhubung untuk berbagai data, program, dan perangkat. Tujuan utama pembentukan jaringan ini adalah agar pengguna bisa saling berbagi file, hardware seperti printer, aplikasi, bahkan berkomunikasi dan bermain game secara bersama. Selain itu, jaringan juga memungkinkan akses internet yang lebih efisien. Dalam dunia bisnis, jaringan membantu sharing resource agar pekerjaan lebih cepat dan hemat biaya. Sedangkan di rumah, jaringan sederhana seperti peer-to-peer cocok untuk berbagai data antar perangkat pribadi. Selanjutnya, jenis jaringan. Jenis jaringan komputer dibedakan berdasarkan luas cakupan wilayahnya. Yang pertama, LAN atau Local Area Network digunakan di area kecil seperti satu gedung atau kantor. Yang kedua, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup area kota dengan jarak sekitar 10 hingga 50 km. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network, memiliki jangkauan yang lebih luas, bisa antar negara, bahkan antar benua. Selanjutnya yaitu internet, yaitu jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan menggunakan protokol TCP atau IP. Yang terakhir yaitu wireless network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio atau mikro untuk mengirim data. Selanjutnya, peran user dan administrator. Dalam jaringan komputer, ada dua peran utama yang saling melengkapi. User dan administrator. User adalah orang yang menggunakan jaringan untuk mengakses data atau layanan. Mereka melakukan login dengan username dan password agar bisa memakai jaringan secara aman dan terkontrol. Sementara itu, administrator memiliki tanggung jawab lebih besar. Mereka mengatur dan mengontrol server, memantau lalu lintas data atau trafik, serta menjaga keamanan jaringan dari gangguan atau ancaman. Jadi bisa dikatakan user itu berperan sebagai pengguna, sedangkan administrator sebagai pengelola yang memastikan sistem berjalan lancar dan aman. Selanjutnya yaitu hardware jaringan. Hardware jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan mengatur aliran data dalam jaringan. Yang pertama ada NIC atau Network Interface Card, yaitu kartu jaringan yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Kemudian hub yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan. Bisa bersifat aktif ataupun pasif. Selanjutnya yaitu repeater, digunakan untuk memperpanjang jangkauan sinyal agar data bisa dikirim lebih jauh. Selanjutnya yaitu switch, berperan mengatur lalu lintas data dan bandwidth agar koneksi lebih efisien. Selanjutnya itu router, adalah perangkat yang lebih canggih, bisa berfungsi sebagai hub sekaligus access point untuk mengatur jalur data antar jaringan. Selanjutnya yaitu access point, memungkinkan koneksi tanpa kabel menggunakan gelombang radio atau mikro. Selanjutnya topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan bagaimana komputer dan perangkat saling terhubung dalam suatu sistem. Pertama, bus topologi menggunakan satu kabel utama sebagai jalur data.
tapi sekarang jarang dipakai karena mudah terjadi gangguan. Yang kedua yaitu star topologi, memakai hub atau switch sebagai pusat koneksi sehingga jika satu perangkat rusak, jaringan lain tetap berjalan. Selanjutnya ring topologi, berbentuk melingkar dengan keunggulan minim tabrakan data karena aliran informasi berjalan satu arah. Selanjutnya, mesh topologi memiliki koneksi penuh atau sebagai antar perangkat sangat handal karena jika satu jalur putus, data bisa lewat jalur lain. Yang terakhir yaitu hierarchical topologi, mirip dengan star, namun tidak memiliki satu pusat utama, melainkan struktur bertingkat seperti cabang pohon. Selanjutnya, model jaringan peer-to-peer atau disingkat dengan P2P adalah sistem di mana setiap komputer memiliki kedudukan yang sama. Artinya, tidak ada server pusat. Semua perangkat bisa saling berbagi data secara langsung. Ciri khasnya adalah praktis dan mudah digunakan. Cocok untuk jaringan kecil seperti di rumah atau kantor kecil. Keunggulannya biaya murah, pengaturan sederhana, dan tidak bergantung pada satu pusat kontrol. Namun, peer-to-peer juga punya kelemahan. Proses troubleshooting bisa sulit, performanya cenderung lebih rendah, dan keamanannya tidak sekuat jaringan yang memakai server. Peralatan yang digunakan biasanya hanya komputer atau laptop, kabel UTP, dan access point untuk koneksi nirkabel. Selanjutnya, model jaringan client server adalah sistem di mana satu komputer berperan sebagai server dan komputer lainnya sebagai client. Server memiliki spesifikasi tinggi dan biasanya menggunakan sistem operasi khusus seperti Windows Server atau Linux. Kelebihan model ini adalah login yang terpusat, keamanan lebih baik, proses backup lebih mudah, dan akses data lebih cepat. Namun, kekurangannya adalah biaya yang lebih mahal, membutuhkan administrator untuk pengolahan, dan jika server mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa ikut terhenti. Server sendiri memiliki berbagai tipe seperti file server, print server, communication server, application server, dan web server. Peralatan yang digunakan meliputi komputer server, komputer client, komputer UTP, access point, dan koneksi. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tipe server. Tadi saya hanya menyebutkan, sekarang saya menjelaskan. Yang pertama itu file server, berfungsi menyimpan file agar bisa diakses oleh pengguna lain dalam jaringan. Yang kedua, print server, menyediakan printer yang bisa digunakan bersama oleh beberapa komputer. Selanjutnya, communication server berperan memfasilitasi komunikasi antar pengguna, misalnya melalui email atau pesan instan. Kemudian ada application server yang menghosting aplikasi tertentu seperti database atau sistem manajemen. Yang terakhir itu web server, yaitu melayani aplikasi berbasis web dan memungkinkan penggunaan mengakses situs atau layanan online. Selanjutnya kita masuk ke slide terakhir sebelum kesimpulan, yaitu media koneksi jaringan. Media koneksi jaringan adalah sarana yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat. Pertama itu fiber optik, media dengan bandwidth besar, ukuran kecil, dan transmisi digital yang sangat cepat. Cocok untuk jaringan berkecepatan tinggi dan jarak jauh. Kedua itu Ethernet, yang merupakan arsitektur LAN paling umum, menggunakan soket RJ45 dengan kecepatan hingga 1 Gbps. Ethernet banyak dipakai di kantor dan sekolah karena stabil dan efisien. Terakhir, wireless LAN, yaitu jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang radio atau mikro. Jenis ini memungkinkan koneksi fleksibel dan mobilitas tinggi.
Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jaringan komputer merupakan sarana penting untuk berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Ada dua model utama, yaitu peer-to-peer yang sederhana dan murah, serta client-server yang lebih terpusat dan aman. Pemilihan jenis jaringan bergantung pada kebutuhan pengguna, jumlah komputer, serta biaya yang tersedia. Media koneksi seperti kabel, fiber optik, dan wireless memberikan fleksibilitas sesuai kondisi. Dengan memahami konsep dasar, variasi, dan topologi jaringan, kita dapat merancang sistem yang efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan. Demikian penjelasan mengenai jaringan komputer mulai dari pengertian, jenis, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini membuat kita memahami bagaimana teknologi jaringan mendukung komunikasi dan efisiensi kerja di berbagai bidang. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.